Momen gaya atau torsi adalah besaran vektor yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berotasi. Momen gaya memiliki lambang tau dengan satuan Newton meter. Besar momen gaya diperoleh dari perkalian silang antara gaya dan panjang lengan yang keduanya merupakan besaran vektor. Apa yang dimaksud dengan perkalian silang antar vektor? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa perkalian titik antar vektor menghasilkan skalar. Namun, ternyata terdapat perkalian antar vektor yang menghasilkan vektor, yaitu perkalian silang antar vektor. Perkalian silang antar vektor adalah perkalian dua besaran vektor yang menghasilkan besaran vektor. Simbol perkalian silang adalah tanda silang atau cross, dan hasilnya disebut cross product. Perkalian yang terjadi antara vektor A dan B dinyatakan seperti berikut. Vektor A dikali vektor B. Untuk lebih memahami perkalian silang, perhatikan gambar berikut. Vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar θ. Hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B, yaitu vektor C, didefinisikan sebagai suatu vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nilai vektor C sama dengan hasil perkalian silang vektor A dengan vektor B dikali sinus θ. Dengan demikian, perkalian silang antara vektor A dan vektor B dapat ditulis seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan vektor C. Vektor A dikali vektor B sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali sinus θ. Kita dapat menentukan arah vektor hasil perkalian silang antar vektor menggunakan kaidah tangan kanan dengan cara berikut. Arah vektor hasil perkalian silang A dan B. Arah vektor hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Arah lipatan 4 jari menunjukkan pergerakan titik ujung vektor A menuju titik ujung vektor B yang membentuk sudut sebesar θ. Sementara itu, arah jempol menunjukkan arah vektor hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B. Pada gambar tersebut, arah vektor hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B menuju arah atas dan tidak menembus bidang. Arah vektor hasil perkalian silang B dan A. Arah vektor hasil perkalian silang antara vektor B dan vektor A dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, tetapi dengan arah yang terbalik. Arah lipatan 4 jari menunjukkan pergerakan titik ujung vektor B menuju titik ujung vektor A yang membentuk sudut sebesar θ. Sementara itu, arah jempol menunjukkan arah vektor hasil perkalian silang antara vektor B dan vektor A. Pada gambar tersebut, arah vektor hasil perkalian silang antara vektor B dan vektor A menuju arah bawah dan menembus bidang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B tidak sama dengan hasil perkalian silang antara vektor B dan vektor A yang dibuktikan dengan arah vektor hasil perkalian silang yang berbeda. Sifat-sifat perkalian silang antar vektor. Terdapat 5 sifat penting pada perkalian silang antar vektor, yaitu sebagai berikut. Pertama, pada perkalian silang antar vektor tidak berlaku sifat komutatif. Vektor A dikali vektor B tidak sama dengan vektor B dikali vektor A. Kedua, pada perkalian silang antar vektor berlaku sifat antikomutatif. Vektor A dikali vektor B sama dengan negatif vektor B dikali vektor A. Ketiga, vektor A dan vektor B yang saling tegak lurus akan membentuk sudut θ sebesar 90 derajat karena nilai sinus 90 derajat sama dengan 1, perkalian silang antar vektornya dituliskan seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali sinus 90 derajat sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali 1 sama dengan vektor C. Keempat, vektor A dan vektor B yang searah dan berimpit akan membentuk sudut θ sebesar 0 derajat. Karena nilai sinus 0 derajat sama dengan 0, perkalian silang antar vektornya dituliskan seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali sinus 0 derajat sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali 0 sama dengan 0. Kelima,
Vektor A dan vektor B yang berlawanan arah dan sejajar akan membentuk sudut theta sebesar 180 derajat. Karena nilai sinus 180 derajat sama dengan 0, perkalian silang antar vektornya dituliskan seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali sinus 180 derajat sama dengan hasil perkalian silang vektor A dan vektor B dikali 0 sama dengan 0. Momen gaya. Perkalian silang antar vektor banyak digunakan untuk menghitung momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah besaran vektor yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga benda tersebut berotasi. Momen gaya memiliki lambang tau dengan satuan Newton meter. Besar momen gaya diperoleh dari perkalian antar gaya yang dikerjakan pada benda dan panjang lengan yang merupakan jarak antara sumbu putaran dan gaya. Tau sama dengan F dikali R. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut sebesar theta, persamaannya berubah menjadi seperti berikut. Tau sama dengan F dikali R dikali sinus theta. Momen gaya dapat bernilai positif atau negatif. Nilai positif menunjukkan bahwa arah putarannya berlawanan arah jarum jam, dan nilai negatif menunjukkan arah putarannya searah jarum jam. Untuk lebih memahami perkalian silang antar vektor pada momen gaya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah batang OA memiliki panjang 3 meter dengan titik O sebagai poros sumbu putar. Pada titik A dikenakan gaya sebesar 50 Newton yang membentuk sudut sebesar 30 derajat terhadap batang OA. Tentukan nilai momen gaya yang dihasilkan oleh batang tersebut. Tau sama dengan F dikali R dikali sinus 30 derajat. Tau sama dengan 50 Newton dikali 3 meter dikali setengah. Hasilnya adalah 75 Newton meter. Jadi, nilai momen gaya sebesar 75 Newton meter. Karena momen gaya bernilai positif, arah putarannya berlawanan arah jarum jam, sehingga keluar dari bidang gambar. Perkalian silang antar vektor satuan. Perkalian silang antar vektor satuan yang sejenis akan membentuk sudut theta sebesar 0 derajat. Karena nilai sinus 0 derajat sama dengan 0, hasil perkalian silang antar vektor satuan yang sejenis adalah 0 atau tidak menghasilkan vektor baru dan dapat ditulis seperti berikut. I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1 dikali 1 dikali sinus 0 derajat sama dengan 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Sementara itu, perkalian silang antar vektor satuan yang tak sejenis akan menghasilkan nilai dan arah vektor yang berbeda. Penentuan nilai dan arah vektor dari perkalian silang antar vektor satuan yang tak sejenis dapat dilakukan menggunakan sebuah lingkaran yang diberi tanda panah dan identitas dari vektor satuan I, J, dan K. Urutan perkalian silang dilakukan dengan melihat arah putaran yang ditunjukkan oleh gambar anak panah di sekeliling lingkaran. Jika arah putarannya searah jarum jam, akan dihasilkan vektor satuan bernilai positif. Sementara itu, jika arah putarannya berlawanan arah jarum jam, akan dihasilkan vektor satuan bernilai negatif. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, posisi vektor A dan posisi vektor B yang berada di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dapat dinyatakan seperti berikut. Vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Vektor B sama dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Oleh karena itu, perkalian silang antar vektor A dan vektor B menjadi seperti berikut. Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi perkalian silang antar vektor satuan pada perkalian silang vektor A dan vektor B, kita dapat mengubah bentuk persamaannya menjadi seperti berikut. Hasil perkalian silang antar vektor satuan yang sejenis adalah 0, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Sederhanakan persamaan dengan melihat hasil perkalian silang antar vektor satuan yang tak sejenis pada gambar. Dengan demikian, hasil perkalian silang vektor A dan vektor B menjadi seperti berikut.
Vektor A dikali vektor B sama dengan dalam kurung AY BZ dikurangi AZ BY dikali I ditambah dalam kurung AZ BX dikurangi AX BZ dikali J ditambah AX BY dikurangi AY BX dikali K. Untuk lebih memahami perkalian silang antar vektor satuan, perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah hasil perkalian silang antara dua vektor berikut. Vektor A sama dengan 2i ditambah K. Vektor B sama dengan 4i tambah 5j. Hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B dituliskan seperti berikut. Vektor A dikali vektor B sama dengan dalam kurung 2i ditambah K dikali dalam kurung 4i ditambah 5j. Vektor A dikali vektor B sama dengan 2 dikali 4i dikali I ditambah 2 dikali 5i dikali J ditambah 1 dikali 4k dikali I ditambah 1 dikali 5k dikali J. Vektor A dikali vektor B sama dengan 8 dikali 0 ditambah 10k ditambah 4j ditambah 5 dikali negatif I. Vektor A dikali vektor B sama dengan 0 ditambah 10k ditambah 4j dikurangi 5i. Hasilnya adalah negatif 5i ditambah 4j ditambah 10k. Jadi, hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B adalah negatif 5i ditambah 4j ditambah 10k. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, perkalian silang antar vektor adalah perkalian dua besaran vektor yang menghasilkan besaran vektor. Kedua, simbol perkalian silang adalah tanda silang atau cross dan hasilnya disebut cross product. Ketiga, perkalian silang antara vektor A dan vektor B menghasilkan vektor C yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B yang dituliskan seperti berikut. Keempat, arah vektor hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Kelima, sifat-sifat perkalian silang antar vektor adalah sebagai berikut. Pada perkalian silang antar vektor tidak berlaku sifat komutatif. Pada perkalian silang antar vektor berlaku sifat antikomutatif. Vektor A dan vektor B yang saling tegak lurus akan membentuk sudut θ sebesar 90 derajat. Perkalian silang antar vektornya ditulis seperti berikut. Vektor A dan vektor B yang searah dan berimpit akan membentuk sudut θ sebesar 0 derajat. Perkalian silang antar vektornya ditulis seperti berikut. Vektor A dan vektor B yang berlawanan arah dan sejajar akan membentuk sudut θ sebesar 180 derajat. Perkalian silang antar vektornya ditulis seperti berikut. Keenam, hasil perkalian silang antar vektor satuan yang sejenis adalah 0. Ketujuh, perkalian silang antar vektor satuan yang tak sejenis akan menghasilkan nilai dan arah vektor yang berbeda. Kedelapan, penentuan nilai dan arah vektor satuan yang dihasilkan oleh perkalian silang antar vektor satuan tak sejenis dapat ditentukan dengan sebuah lingkaran seperti berikut. Hasil perkalian silang antar vektor satuan yang searah jarum jam adalah vektor satuan bernilai positif. Hasil perkalian silang antar vektor satuan yang berlawanan arah jarum jam adalah vektor satuan bernilai negatif.